Saumuli wa ana ajazabi, kata Allah. Puasa itu adalah untuk saya, wa ana ajazabi, dan saya nanti akan membalasnya. Karena puasa ini ibadah individu, nggak bisa dilihatkan oleh orang lain. Beda dengan sholat. Sholat di masjid nampak mana batalnya, mana ndaknya. Ada orang sholat tidak ruku, otomatis batal. Tapi kalau puasa, kita tidak tahu Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur. Bapak-bapak ke jeding, wudu, berkumur 4 kali, yang dikeluarkan 3 kali, yang satunya masuk. Sholat, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang tahu ya sendiri, pribadinya sendiri. Dilapi, aduh, lemes di masjid, tidak ada yang tahu. Karena as-saumuli wa ana ajazabi, puasa itu untukku dan saya akan membalasnya nanti. Kriteria mereka, standar pahala itu Allah yang tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi bismillahirrahmanirrahim, khamsun yufattirna as-shaima, al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadaru bisyahwati. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru-guru ngaji, para ustadz-ustadzah yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati seluruh jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir di malam yang ke-17 Ramadan ini di Masjid Besar Miftahul Jannah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, yang sering kita lupakan, yang sering manusia tidak menyadari bahwasanya nikmat Allah itu begitu besarnya yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Kita oleh Allah tidak diwajibkan untuk menghitung nikmat, tidak diwajibkan. Mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi, kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk menghitung. Tetapi kewajiban kita atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita hanyalah satu: mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana caranya nikmat itu bisa barokah? Bagaimana nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita memberikan kemanfaatan kepada kita, memberikan kebarokahan dalam kehidupan kita? Itu namanya nikmat yang manfaat dan barokah. Kita diberikan sehat oleh Allah, itu nikmat yang besar. Mungkin banyak saudara-saudara kita
tetangga-tetangga kita yang merasakan mungkin puasa bulan ini tidak bisa puasa karena sakit, bisa puasa mau sholat taraweh mungkin belum bisa, tetapi kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat waras, bisa puasa, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat sunnah, tarawih, witir, tahajud, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang besar. Kewajiban kita, bagaimana kesehatan kita ini memberikan kemanfaatan, menambahkan kebaikan. Karena nikmat yang manfaat barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat umpamanya, tapi dengan nikmat sehat itu tidak memberikan kemanfaatan kepada kita, malah menambahkan kemudorotan kepada kita, berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita itu belum termasuk nikmat yang manfaat dan barokah. Kita diberikan rezeki oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang diberikan rezeki lebih tentang harta benda. Itu sebuah nikmat dari Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Bagaimana caranya kita menambah kebaikan, menambah suatu kemanfaatan dari harta itu? Berarti kalau kita sudah menambah kemanfaatan dari harta itu, berarti harta itu nanti dimasukkan kepada nikmat yang manfaat dan barokah. Tetapi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, tapi malah melupakan ibadah kepada Allah, waktunya sholat sibuk ngurusi harta, waktunya zakat mal, belum dikeluarkan zakat malnya, waktunya sedekah, tetangga kita mungkin yang makannya masih pakai jangan apa itu, air bening itu, kalau orang Jawa itu jangan bening itu, yang cukup dikasih garam sama micin diudek sudah itu. Kita di rumah dengan sop kambingnya, dengan sop tulang sapinya, tetapi tetangga kita hanya merasakan dan hanya bau. Itu adalah nikmat yang harus kita jaga. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha, ketika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya cara mensyukuri adalah yang kita laksanakan pada malam hari ini, yang kita laksanakan pada siang hari, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, dilanjutkan dengan sholat 5 waktu, dilanjutkan sholat tarawih, walaupun sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kita berpikiran sholat tarawih itu hukumnya wajib, tidak. Yang jangan salah kaprah Bapak Ibu, puasanya tidak puasa, tapi sholat tarawihnya yang dikejar-kejar, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar-kejar. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh, tapi lebih boleh lagi puasanya yang dikerjakan, tarawihnya juga dikerjakan. Yang lebih heran sekarang itu, nanti kita lihat tanggal 1 Syawal itu, ada mungkin tetangga kita tidak puasa sama sekali, tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan tidak puasa, apalagi sholat tarawehnya tidak ikut di masjid, tapi sholat Syawal, sholat Idul Fitri jam 5:30 sudah mandi, sarungnya baru, berlogokan mangga, ternyata sholat logonya belum ditanggalkan, mangga, bajunya kuku, ternyata label harganya belum dihilangkan, 150.000, songkoknya bagus, paling depan sendiri. Apakah tidak boleh? Boleh, boleh, sunnah boleh, tetapi yang paling bagus sholatnya
fardunya dikerjakan, puasanya juga dikerjakan. Karena Syawal itu adalah peningkatan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada 13 hari lagi kita bisa istiqomah sampai akhir di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mampu membawa kita semuanya dari zaman sakowah, zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang yakinul Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan Rasulullah salah satunya Nabi yang patut kita jadikan suri tauladan, menjadikan uswatun hasanah kepada kita. Karena sekarang yang paling berat adalah menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik terhadap warga kita, masyarakat kita. Banyak orang yang berbicara tetapi belum tentu bisa melakukan. Dalam makalah dikatakan, innal alim idza lam ya'mal ilmahu zalat mau'idatu minal qulub. Innal alim, sesungguhnya orang yang alim, orang yang pinter, orang yang berilmu, para ustadz, para kiai, mungkin bapak-bapak di rumah lebih pintar dari anaknya, mereka termasuk orang yang alim. Innal alim, sesungguhnya orang yang alim, idza lam ya'mal, ketika tidak melakukan apa yang diucapkan, zalat mau'idatuhu, maka mau'idahnya itu akan hilang, minal qulubi, dari hati. Jangan heran Bapak Ibu, mungkin kita sering menasihati anak kita, mungkin sering kita menasihati murid-murid kita, sering menasihati santri-santri kita, tetapi anak kita, murid kita, santri kita tidak menganggap apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan nasihat kepada santri dan anak kita. Karena mungkin kita tidak idza lam ya'mal, kita tidak pernah melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Kita menyuruh anak kita sholat, sholat nak, sholat nak, jamaah di masjid, jamaah di musola. Ternyata bapak dan ibunya tidak jamaah. Itulah zalat mau'idatuhu minal qulub. Jadi yang diucapkan itu tidak membekas sama sekali di dalam hati. Kenapa para kiai-kiai dulu, para ulama-ulama besar, para masyayikh itu, beliau tidak banyak bicara, beliau tidak banyak ngomong sana ngomong sini sampai marah-marah, enggak. Mungkin beliau mengatakan 3, 4, 5 kata yang keluar dari hati, tetapi ucapan yang dikeluarkan dari para ulama, diucapkan para kiai, itu langsung membekas dalam diri hati, langsung membekas dalam hati kita, langsung nyentuh, langsung nangis, langsung meresapi. Karena yakmal ilmahu, yang diucapkan ilmunya itu diamalkan oleh para kiai. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ya saya pribadi, tidak hanya kita mengucapkan saja, tidak hanya kita menyuruh anak-anak kita, tetapi yang paling penting adalah menjadi contoh suri tauladan dalam rumah tangga kita. Dalam rumah kita itu yang paling penting, khususnya ibu-ibu yang menjadi contoh, menjadi madrasatul ula bagi anaknya, menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak kita di dalam rumah. Insya Allah dalam rumah tangga, kalau ibunya bagus, ibunya solehah, insya Allah bapak dan anak-anaknya
menjadi soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. 15 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan. Alhamdulillah kita masih memasuki di bulan suci Ramadan, yaitu malam 17 yang sering kita dengar nuzulul Quran. Kita puasa insya Allah memahami apa arti puasa itu, yaitu al-imsak, menahan yang awalnya sesuatu itu boleh ditahan, tidak boleh. Yang awalnya makan dan minum siang hari itu boleh, karena imsak, karena puasa, maka ditahan itu tidak boleh. Yang punya suami, yang punya istri, siang itu boleh Bapak Ibu, tidak ada yang melarang. Tapi kalau puasa, ya kan menen, tidak boleh. Nanti nunggu maghrib, nunggu buka, boleh. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita puasa ini tidak hanya menahan dahaga dan lapar saja. Jangan sampai kita dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita puasa termasuk orang yang awam, orang yang hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa dalam puasa kita. Dapatnya ya lapar sama dahaga. Yang kita tahan cuma nafsu makan, yang kita tahan cuma nafsu minum, yang lainnya tidak kita tahan, yang lainnya tidak kita imsak, tetap berjalan seperti biasanya. Dalam hadis disebutkan, saya sebutkan di muqaddimah tadi, bismillahirrahmanirrahim, khamsun yufatirna as-shaim. Ada 5 hal yang menyebabkan orang itu pahalanya bisa berkurang, bahkan pahala puasa itu bisa habis sama sekali tidak ada. Bukan puasanya yang batal, yang intinya kalau kita puasa bisa menahan lapar dan dahaga, insya Allah puasa kita sah, puasa kita tidak batal. Apa? Oh, berarti sudah suruh berhenti berarti ini. Puasa kita tidak batal. Tetapi bagaimana cara kita supaya puasa kita ini pahalanya ya dapat, puasanya ya dapat. Jangan sampai kita puasa hanya dapat lapar dan dahaga, tetapi bagaimana pahala juga kita harus dapatkan. Karena percuma Bapak Ibu sebulan penuh puasa, tetapi yang dapat cuma dahaga dan lapar saja. Walaupun as-shaumu li wa ana ajzabi, kata Allah, puasa itu adalah untuk saya, wa ana ajzabi, dan saya nanti akan membalasnya. Karena puasa ini ibadah individu, nggak bisa dilihatkan oleh orang lain. Beda dengan sholat. Sholat di masjid nampak mana batalnya, mana ndaknya. Ada orang sholat tidak ruku, otomatis batal. Tapi kalau puasa, kita tidak tahu Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur, bapak-bapak ke jeding, wudu, berkumur 4 kali, yang dikeluarkan 3 kali, yang satunya masuk. Sholat tidak ada yang tahu Bapak Ibu, yang tahu ya sendiri, pribadinya sendiri. Dilapi, aduh, lemes di masjid, tidak ada yang tahu. Karena as-shaumu li wa ana ajzabi, puasa itu untukku dan saya akan membalasnya nanti. Kriteria mereka, standar pahala itu Allah yang tahu. Kita sama-sama puasa mulai dari
terbit fajar sampai terbenam matahari, kualitas puasa kita itu berbeda-beda. Mungkin di hadapan Allah ada yang dapat 80, di hadapan Allah dapat 50, di hadapan Allah ada yang 40, tergantung kualitasnya. Karena Kanjeng Nabi mengingatkan, khamsun yufatirnu as-shaim, ada 5 hal yang nanti bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Mari kita jaga ini. Insya Allah kalau kita menahan 8, insya Allah kuat. Insya Allah kita kuat, karena kita sudah besar, fisik kita sudah kuat. Seharian tidak makan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, insya Allah kuat. Tetapi 5 ini biasanya kita tidak kuat. Yang pertama, kata Rasulullah, khamsun yufatirnu as-shaim, ada 5 hal yang bisa mengurangi pahalanya orang berpuasa. Yang pertama, al-kadzibu, berbohong. Ini berbohong ini, sekali kita bohong, menutupi kebohongan, mesti bohong ini. Kalau kita sudah terbiasa bohong, ditanya orang, nutupi bohong yang pertama itu, mesti bohong bohong lagi. Nanti ditanya yang kedua kali, nutupi kebohongan kedua kali, bohong lagi. Dan seterusnya ini, bohong. Apalagi yang sudah terbiasa, sudah tidak ada beban, bohong dengan orang tua, bohong dengan konsumen umpamanya, bohong dengan tetangga, bohong dengan diri sendiri, bohong dengan Gusti Allah, bohong dengan istri. Ini yang susah, bohong dengan istri ini. Sama, istri bohong dengan suami. Al-kadzib, puasa kita tidak batal, tapi kalau kita sering bohong di bulan puasa, pahala kita akan berkurang, pahala puasa kita berkurang. Yang pertama, al-kadzib, jujur itu berat, tapi jujur itu bisa kita kerjakan. Yang paling berat itu adalah jujur. Sekarang susah, nyari orang jujur itu susah. Mungkin bisa dihitung 10/1 mungkin, ya, mungkin 10/1. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid, dzurriyyah kita, keluarga kita diberikan sifat jujur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, wal ghibah. Ghibah itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ngerasani. Apa kalau ngerasani orang Indonesia itu ya? Ngomongkan orang lain lah. Ghibah. Tetangganya beli motor bagus, bingung, minta ampun. Bukan malah syukur, malah didoakan, ya Allah alhamdulillah tetangga saya bisa beli motor, mudah-mudahan bisa niru, mudah-mudahan bisa ya nular kepada saya, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan nular kepada saya. Ya ini enggak, tetangganya turunkan motor dari dealer, NMAX namanya, bingung, Pak itu loh Pak, tetangga kita punya motor, turunkan motor dari dealer, uang dari mana lah itu? Kayaknya kemarin itu ke sana itu, entah sama siapa itu, 2-3 hari tidak pulang-pulang. Oh masa? Nah, itu yang paling berat itu seperti itu, karena penyakit hati ini berat Bu. Penyakit itu ada 2, ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Dohir ini gampang, yang sakit demam, ya Pak Wal Asri baru demam katanya, saya masih agak demam, ke puskesmas Bapak Safari minta obat, resep, beli obat, diminum, insya Allah 2-3 hari sembuh. Perantara obat disembuhkan oleh Allah. Tapi kalau penyakit batin ini berat Bu,
Penyakit hati ini kalau tidak kita telaten, kita tidak telaten untuk menghilangkan penyakit hati ini berat. Apalagi sering kita tumpuk, kita tidak sadar itu penyakit hati, kita terus mengerjakannya, terus kita tumpuk sampai hitam pekat dalam hati kita, susah untuk menghilangkan. Caranya bagaimana? Ya istighfar, ibadah kepada Allah. Itu pun perlu waktu yang lama. Tapi kalau kita umpamanya punya penyakit sedikit, penyakit hati, setelah itu kita obati baca Al-Quran, kita obati ibadah kepada Allah, insya Allah tidak akan lama menyembuhkannya. Seperti halnya baju kita, Bapak Ibu, baju putih kita yang sering kita pakai, ada kotorannya, besok kita pakai lagi, tambah kotor lagi, belum kita cuci, pakai lagi, ada tambah kotor lagi, besok bawa ke ladang, tambah kotor lagi, sampai sebulan tidak dicuci-cuci, kotorannya nambah dan nambah. Mungkin itu nyucinya butuh waktu sehari 2 hari, dan itu harus direndam dengan tisu, harus direndam dengan Bayclean, harus disikat. Sama dengan hati kita, kalau semakin lama tidak kita obati, semakin sulit untuk menghilangkannya. Untuk mengobati supaya sembuh itu sulit sekali. Jadi bagaimana cara menjaga hati kita? Ya salah satunya kita tidak bohong, salah satunya kita tidak ghibah, tidak ngerasani orang lain. Biarkan orang lain yang kaya, biarkan kaya. Kita alhamdulillah ada orang kaya di sekeliling kita. Kita alhamdulillah. Itu yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga, wan namimah. Namimah itu menjelek-jelekkan orang lain. Sudah jelek dijelekkan. Kalau dalam kitab ini terangkan, orang yang menjelekkan orang itu sebetulnya lebih jelek daripada yang dijelekkan, Bapak Ibu. Umpamanya ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, ya didoakan bagaimana caranya, kita nasihati bagaimana caranya untuk orang itu tidak melakukan kembali, untuk melakukan sesuatu yang baik supaya tidak dikerjakan kembali. Jangan malah dijelek-jelekan. Kamu tuh gini, nggak tahu gini loh. Karena belum tentu, Bapak Ibu, mungkin orang itu lagi dibuka aibnya oleh Allah. Kita yakin, Bapak Ibu, saya pribadi, mungkin Bapak Ibu sama semuanya, pasti punya kejelekan, punya aib yang lebih besar daripada tetangga kita. Saya yakin itu. Bahkan saya mungkin lebih besar aib saya dibandingkan tetangga saya, dibandingkan saudara saya, dibandingkan anak-anak yang ngaji ke tempat saya. Mungkin saya lebih besar aib saya. Mungkin Allah masih cinta kepada saya masih dimastur, masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempat dibuka, jeng, mungkin kita lebih jelek daripada orang yang kita jelekkan tadi. Jangan beranggapan kita ini bukan berarti bahasa sok suci, yang paling bagus, yang paling alim, yang paling banyak ibadah, yang paling banyak sedekah. Hilangkan itu semuanya. Ibadah ya ibadah, tapi merasa yang paling banyak ibadah itu yang tidak baik. Sedekah, tapi merasa yang paling banyak sedekah itu yang tidak baik. Orang alim itu pintar, boleh. Orang pintar itu boleh, tapi merasa pintar itu yang tidak boleh. Orang ahli ceramah, saya paling pintar ceramah, merasa orang yang paling pintar, merasa ini yang tidak boleh. Mungkin kita masih ditutupi oleh Allah, aib kita tidak dibuka oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa tertutup dengan ibadah-ibadah kita.
wan namimah. Dan yang keempat, wal yaminu kal kadhibah, bersumpah dengan bohong. Mungkin ada sesuatu hal yang itu mungkin orang butuh kejujuran, orang butuh sesuatu yang benar, minta pertanggungjawaban, minta sesuatu yang memang harus diutarakan dengan benar, karena saking menjaga reputasi dirinya supaya tidak jelek di hadapan masyarakat, menjaga dirinya supaya tidak tercoreng di hadapan warga masyarakat. Ditanya sampai sumpah demi Allah saya tidak, demi Allah ini betul ini, padahal itu tidak betul. Al yaminul kadhibah, bersumpah dengan kebohongan. Itu yang paling berat Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah wan nadharu bisyahwat, melihat lawan jenis kita dengan syahwat. Ini cobaan kita Bapak Ibu di bulan suci Ramadan, khususnya bagi bapak-bapaknya ini, apalagi yang masih bujang-bujang, yang masih umur 20, 30, belum 40 ke atas itu. Kalau mau jalan-jalan ke Sanggolido ini kan, kalau pakai insya Allah aman. Jarang, karena jalannya juga tidak memungkinkan untuk rame. Kalau di sini yang naik mobil kan tidak nampak dari luar. Di depannya ada mbak-mbak yang naik motor, pakaiannya belum jadi sudah dipakai, jahitannya belum jadi sudah dipakai. You can see bajunya, you dapat, you kamu can dapat, si melihat, kamu dapat melihat. Celananya pun sama, nah, setengah paha, naik sedikit, digonceng dengan nmax sambil jendit itu kan, belakangnya ada mau tidak dilihat katanya mubazir, katanya mau dilihat ya puasa, innalillah, yus astagfirullah, ditutup saja. Niatan melihat tidak apa-apa, tapi jangan diniati lihat. Bisyahwat, jangan pakai syahwat, jangan nanti di rumah malah kebayang-bayang mau puasa, kebayang-bayang, Masya Allah, itu yang tidak boleh ya. Jadi ada 5 hal ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan puasa kita ini memang betul-betul puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selain menahan hawa nafsu kita, menahan lapar dan dahaga, kita menjaga semua panca indera kita. Kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Hidayah, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 3 tingkatan orang puasa. Yang pertama adalah as-saumul umum, puasanya orang yang awam, orang yang umum, yaitu puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang kedua adalah saumul khos, puasanya orang khusus, selain menahan lapar dan dahaga, menahan nafsunya, matanya tidak melihat untuk sesuatu yang jelek, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang jelek, kakinya dipakai untuk jalan ke tempat yang bagus dan lain sebagainya, mulutnya dipakai untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ini adalah tingkatan yang paling tinggi orang berpuasa, adalah saumul khusus wabil khusus, puasanya orang khusus, lebih khusus lagi, selain menahan lapar dan dahaga, selain menahan panca indera, hatinya juga ini puasa untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita termasuk, ya paling tidak, kalau tidak bisa yang nomor 3, yang nomor 2, bisa menahan lapar dan dahaga, bisa menahan panca indera kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa barokah, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.